Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah dengan NIM 190111090074. Jurusan Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi bubur Asyura pada perspektif Islam dan sains. Sebelum saya mewawancarai narasumber, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan sejarah munculnya bubur Asyura. Setiap 10 Muharram, umat Islam di Kalimantan Selatan menggelar tradisi khusus, yaitu puasa Asyura. Tak hanya berpuasa, orang-orang Banjar juga biasanya merayakan dengan membuat makanan spesial, yakni bubur Asyura. Bubur Asyura sangat unik karena dibuat dari campuran 41 macam bahan. Bahannya biasanya terdiri dari aneka macam sayuran, kacang-kacangan, sampai daging. Jumlah 41 bahan ini harus dicukupi karena sudah jadi tradisi. Tak ada resep pasti dalam membuat bubur ini. Biasanya memang ada beberapa bahan wajib yang selalu digunakan oleh orang-orang Banjar, seperti kangkung, jagung manis, wortel, kentang, daun pucuk waluh, dan beberapa bahan lainnya. Tradisi memasak bubur Asyura ini selalu dilakukan bersama-sama di Banjarmasin. Biasanya warga berkumpul untuk memasak bubur tersebut di masjid-masjid, kemudian membagikannya ke warga sekitar. Namun sebelumnya, bubur yang sudah matang didoakan bersama dengan dibacakan doa selamat. Setelah itu barulah bubur dibagikan. Konon katanya tradisi bubur Asyura ini juga berkaitan dengan kisah ketika Nabi Muhammad masih hidup. Saat itu perang Badar sedang berlangsung. Usai perang, jumlah prajurit Islam menjadi lebih banyak. Saat itu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW memasak bubur. Namun, jumlah makanan yang ia buat tak mencukupi karena jumlah prajurit yang begitu banyak. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan bahan apa saja yang tersedia untuk kemudian dicampurkan ke bubur tersebut agar jumlahnya cukup dan bisa didistribusikan pada semua prajurit. Selain itu, pada 10 Muharram bertepatan juga dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yakni perang di Karbala ketika Husain, cucu Nabi Muhammad, terbunuh. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada wawancara berikut. Selanjutnya saya akan mewawancarai dua narasumber untuk membahas lebih lanjut tentang tradisi bubur Asyura dalam perspektif Islam dan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan saya menelpon Bapak yaitu untuk mewawancarai Bapak tentang tradisi bubur Asyura dalam pandangan Islam. Sebelum saya memulai wawancara, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa? Nama saya Najamuddin. Umur Bapak berapa? Umur yang aslinya 34 mau 35. Kalau umur pakaiannya 17. Kemudian alamat tinggal Bapak? Tinggal Bapak di mana? Alamat tinggal di Al-Kausar. Ya, langsung saja. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi bubur Asyura dalam pandangan Islam di Desa Al-Kausar? Ya, kalau menurut saya pribadi, tradisi bubur Asyura di Al-Kausar itu bagus. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat, khususnya di desa kami, itu jarang ada yang berpuasa.
Nah, jadi kami melanjutkan tradisi pembagian bubur Asyura ini bukan asal-asalan, karena ada riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu ketika kapal telah sampai di satu bersandar, kemudian Nabi Nuh ini kehabisan bahan makanan. Nah, ketika itu Nabi Nuh dan para pengikutnya ini merasakan rasa lapar yang sangat dahsyat lah, yang sangat mencekam kelaparannya. Kemudian berbekalan tinggal sedikit. Nah, pada saat itu Nabi Nuh menyuruh pengikut-pengikutnya untuk membawa sisa-sisa makanan yang ada pada mereka. Maka sebagian dari mereka ada yang membawa biji gandum, kemudian ada yang membawa kacang, biji-biji seperti kacang itu. Nah, kemudian dikumpulkan jadi satu. Nah, sehingga pada saat itu kan terkumpul hampir 7 macam jenis biji-bijian di masa Nabi Nuh tersebut. Nah, kemudian pada hari itu Nabi Nuh lah yang menamai hari tersebut dengan Asyura. Nah, kemudian beliau memasak biji-bijian tadi untuk pengikut-pengikutnya dan mereka makan bersama-sama. Nah, dan merasa kenyang pun dalam keadaan bersama-sama dengan berkat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka dengan dalil tersebut penduduk desa Al-Kausar mengumpulkan masyarakat-masyarakatnya untuk memasak bubur Asyura sama-sama dan dimakan sama-sama. Nah, sekaligus biasanya juga kita di sini juga di samping berbagi bubur Asyura, kita juga membaca doa haul, yang mana sudah kita ketahui bahwa ketika hari Asyura tersebut terbunuhnya salah satu cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain atau yang disebut dengan hari Karbala ya. Jadi di samping kami bersyukur kepada Allah, kami juga menghauli salah satu cucu Rasulullah dengan berbagi bubur Asyura, yang mana kami mengikut daripada Nabi yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun yang paling afdal itu adalah berpuasa, yang paling afdal berpuasa, cuma karena kebiasaan masyarakat di sini dari turun temurun, kebiasaan pada hari Asyura berbagi bubur, ya nggak masalah juga kan, puasa cuma di situ cuma sunnah aja. Nah, jadi itulah kami mengikut jejak apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Karena pada saat itu sebagian dengan dalil yang dilakukan oleh Nabi Nuh tersebut dikatakan oleh dalam kitab I'anatul Talibin, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ila ya Nuhu bitu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa kana dzalika awal ta'amin." Nah, kejadian Nabi Nuh memasak tersebut adalah awal-awal ta'amin, makanan tudikha ala wajhi yang dimasak di permukaan bumi. Jadi awal-awal yang dimasak di permukaan bumi adalah biji-bijian yang dikumpulkan oleh Nabi Nuh yang dilakukan pada hari Asyura. Gitu dah. Nah, kemudian orang-orang Muslim menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang sunnah dilakukan pada hari Asyura. Sebagian orang Muslim ada yang mau disebut, karena di situ ada nilai sodakohnya tentunya. Nah, dan di situ ada pahala yang sangat besar bagi orang yang memperbuat, karena mengikuti jejak langkah para nabi adalah perbuatan bagus, yang mana tidak mungkin apa yang mereka lakukan itu bersalah, tidak mungkin. Nah, jadi termasuk daripada sunnah. Lalu Rasulullah beliau melakukan puasa
Tapi ada di antara nabi-nabi ya, kita pada yang melakukan masak-masakan pada hari Asyura tersebut. Apalagi di situ kan dalam perkumpulan manusia di situ ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, yang memberi makan gratis pada mereka pada saat itu, tentu menggembirakan hati mereka. Jadi perbuatan di sini tidak melanggar daripada syariat Islam. Demikian. Baik, kemudian apa tujuan dari pembuatan bubur Asyura di Desa Al-Kausar? Tujuannya tidak lain adalah mengenang daripada kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Banyak. Dan tujuan yang kedua adalah saling berbagi di antara kaum muslimin di Desa Al-Kausar. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak dan telah meluangkan waktunya untuk saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya menelpon Bapak yaitu untuk mewawancarai Bapak tentang tradisi bubur Asyura dalam pandangan sains. Sebelum saya memulai wawancara, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa? Ya, nama saya Muhammad Syakir. Umur Bapak berapa? Umur saya 35 tahun. Kemudian alamat tinggal Bapak di mana? Banjarmasin Timur, Kelurahan Kebun Bunga, RT 3, RW 5. Baik, selanjutnya langsung saja bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi bubur Asyura dalam pandangan sains? Menurut saya tradisi bubur Asyura dalam pandangan sains yaitu dari bahan-bahan untuk membuat bubur yaitu terdapat sayur-sayuran, biji-bijian, dan lain-lain. Definisi biji-bijian atau dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian bahasa Inggris cereal adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kulit biji, lapisan luar benih, kaya akan serat, vitamin B, 50% sampai 80% dari mineral biji-bijian, dan fitokimia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Beberapa contoh biji-bijian yang mudah kita temui yaitu gandum, oatmeal, biji jagung, beras merah, beras putih, gandum utuh, amaran, millet, quinoa, dan soba. Manfaat biji-bijian bagi kesehatan, bukti medis telah menunjukkan bahwa konsumsi biji-bijian secara rutin dapat mengurangi risiko dari penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Konsumsi jenis biji-bijian yang tepat dalam jumlah yang tepat dapat membantu Anda menurunkan kadar trigliserida Anda, menurunkan tekanan darah Anda, mengontrol insulin Anda, konstipasi, dan gangguan pencernaan lainnya, membantu mengendalikan berat badan Anda, memperlambat penumpukan plak di arteri Anda. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi. Beberapa di antara sayuran tersebut ada yang dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak, namun ada juga yang memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu seperti direbus, dikukus untuk memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya atau untuk menambah cita rasa dari sayuran tersebut. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan antara satu sayuran dengan sayuran lainnya tentu saja memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Khasiat atau manfaat-manfaat yang terkandung dalam sayuran diantaranya adalah mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh atau detoksifikasi, mencegah kelahiran bayi cacat,
menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, dan memperkuat tulang. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak dan telah meluangkan waktunya untuk saya. Salah silaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit tentang tradisi bubur Asyura dalam perspektif Islam dan sains. Tradisi bubur Asyura dalam perspektif Islam dalam pembuatannya, setelah itu dibagi-bagikan, itu hukumnya sunnah, dikarenakan dalam pembuatannya bubur tersebut bernilai sedekah. Akan tetapi berpuasa lebih dianjurkan atau lebih afdol. Kemudian tradisi bubur Asyura dalam perspektif sains, yaitu dari bahan-bahan untuk membuatnya seperti sayur-sayuran dan biji-bijian dan lain-lain. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.